Istriku gadis smart. Bab 067. Kenapa malah minta Kak Rai buat handle kerjaan? Siap yang suruh kamu gak ke kantor cuma buat temani aku di rumah? Tanya Natasha, wajahnya terlihat kesal. Aku yang mau, memang gak boleh. Tapi kan aku gak apa-apa, cuma demam doang, nanti juga sembuh. 58. Tetap aja, aku gak tega ninggalin kamu sendirian, lebih baik aku temani kamu di rumah daripada ke kantor, percuma juga gak akan fokus, jawabku ketus. Aku melepaskan kembali pakaian kantorku, menggantinya dengan celana pendek dan kaos oblong. Aku duduk di samping Natasha di atas ranjang. Tiduran Gi, biar aku kompres titahku pada Natasha yang masih duduk. Natasha menurut, dia berbaring. Aku keluar dari kamar untuk mengambil air dingin di dapur. Aku kembali dengan sebaskom kecil air dingin dan sebuah handuk kecil yang sudah aku rendamkan. Aku duduk lagi di dekat Natasha. Aku memeras handuk yang sudah ditendam air dingin itu, kemudian menempelkannya di kening Natasha. Dingin. Rengeknya manja. Kan biar panasnya turun, jawabku. Tapi kan gak panas banget, kenapa harus pakai air dingin? Kan bisa pakai air biasa aja, protesnya. Suhu tubuhnya memang tak terlalu panas, hanya saja aku ingin panasnya lebih cepat turun. Usai menempelkan handuk itu di keningnya, aku berbaring juga bersamanya. Natasha menggenggam erat tanganku. Maaf ngerepotin ya. Gara-gara aku sakit, kamu jadinya gak ke kantor, dia malah meminta maaf. Kenapa minta maaf? Toh ini memang kewajiban aku, biasanya aku sakit kamu akan milih buat bolos demi merawat aku, ya aku juga gitu, pilih bolos buat ngerawat kamu juga, jadi kita sama-sama saling peduli aja, gak ada yang salah, jelasku. Tapi kan tetap aja aku udah bikin kamu gak masuk kantor gara-gara aku sakit. Udahlah, ngapain mikirin kayak gitu, yang penting kamu sembuh dulu, terus nanti aku bisa kerja dengan tenang. Kalau kamunya sakit kayak gini, percuma juga aku ke kantor, gak akan bisa fokus, tambahku. Natasha tersenyum, lalu tangannya menelusup ke pinggangku. Thanks Hubi, ucapnya mesra. Sama-sama. Natasha memeluk pinggangku, matanya perlahan menutup. Biasanya kalau sedang demam, anak-anak akan selalu tidur, mungkin Natasha juga begitu. Aku membiarkannya tidur, siapa tahu saja suhu tubuhnya bisa normal kembali setelah dia tidur. Natasha rare tidur, aku merasa sepi karena tak ada teman, bosan juga rasanya hanya tiduran bersama orang. Sakit. Aku perlahan bangun, melepaskan tangan Natasha dari pinggangku dan beranjak turun dari ranjang. Aku berjalan ke ruang kerjaku, duduk dan membuka laptop. Mungkin aku bisa mengerjakan beberapa pekerjaan selama di rumah, memeriksa file yang mungkin ada kesalahannya, untuk menghilangkan rasa jenuh selama menjaga Natasha yang sakit. 59. Aku menelusuri isi laptopku, untuk membuka file-file penting di dalamnya. Tapi, sebelum aku membuka file penting, tiba-tiba secara tak sengaja, aku membaca artikel berita yang memang selalu aku aktifkan di laptop. Di sana aku membaca judul artikel yang berbunyi, "Perselingkuhan berujung petaka." Membaca judulnya saja aku sudah tertarik untuk membacanya, akhirnya karena aku penasaran, aku pun membukanya. Dari bait demi bait kalimat yang aku baca, awalnya tak ada yang aneh, semua tampak normal, aku pikir hanya sebuah artikel cerita atau semacamnya. Namun aku salah, karena artikelnya adalah sebuah berita yang terjadi baru-baru ini. Aku tercengang saat melihat fakta yang aku temukan dalam artikel berita ini, sesuatu yang sangat tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kau tahu, ini adalah berita tentang Sylvia, kau ingat siapa dia? Dia adalah teman sekolahku dulu, yang sering mengejar-ngejar cintaku namun selalu aku tolak,
dia gadis yang cantik dan seksi, dengan busungan dada montoknya yang selalu membuat setiap lelaki menginginkan dirinya. Fotonya juga terpampang jelas di sana sebagai korban. Aku semakin tertarik untuk membacanya, maka aku melanjutkannya, karena ingin tahu apa yang terjadi padanya. Di dalam berita itu dikabarkan bahwa, seorang wanita simpanan DPR dihabisi oleh istri sahnya, karena ketahuan berselingkuh dengan suaminya hingga memiliki seorang anak. Wanita bernama Sylvia Primarista, 35 tahun, menjadi korban pembunuhan, yang dilakukan oleh istri dari seorang anggota DPR berinisial Dr. 59 tahun. Korban dihabisi oleh tersangka di Kebunde, lalu mayatnya dibuang ke dalam irigasi, yang kemudian ditemukan oleh warga yang melintas di TKP 2 hari kemudian, di mana jasadnya sudah hampir membusuk. Aku membaca pelan isi berita itu. Astagfirullah. Sylvia, benarkah kamu jadi korban pembunuhan? Di sini juga disebutkan, bahwa Sylvia ketahuan menjadi gundik sang DPR, setelah ponsel suaminya disadap oleh istrinya, yang sudah curiga dengan gelagat aneh suaminya sejak beberapa tahun belakangan. Ternyata Sylvia dan pria itu sudah menikah siri ketika Sylvia hamil, namun pernikahan mereka yang sudah berjalan bertahun-tahun itu rupanya terus dirahasiakan dari istri pertama. Tentu saja istrinya sangat murka. Apalagi di sini juga dikatakan, uang yang dikirimkan setiap bulan untuk Sylvia dan anaknya mencapai 100 juta rupiah, yang mana nominalnya lebih besar daripada uang nafkah untuk istri sah dan anaknya. Astagfirullah. Aku mengusap dada berkali-kali, tak menyangka Sylvia akan mengalami nasib seburuk ini. Aku masih ingat terakhir bertemu dengannya beberapa tahun lalu saat di kafe. Di sana aku melihat suami tuanya dan anaknya juga. Itulah terakhir kali aku melihatnya, dan kini dia menjadi almarhumah. Aku tak pernah tahu lagi kabar tentang teman-teman lamaku. Aku sudah keluar dari grup manapun. 60. Sehingga aku tak ada kontak lagi dengan mereka. Sylvia, andai kamu memilih jalan yang lebih baik, mungkin nasibmu juga akan jauh lebih baik. Takkan ada pertumpahan darah seperti ini dalam hidupmu. Kamu memiliki fisik yang sempurna, banyak lelaki yang menginginkanmu untuk dijadikan istri. Mengapa tak memilih lelaki yang masih bujangan, atau setidaknya duda saja, yang sudah tak memiliki hubungan dengan wanita manapun? Mungkin hidupmu gak akan berakhir seperti ini, Sil. Aku menyesali kematian kamu ini, sedikit menorehkan luka untukku. Aku turut bersedih atas kematian Sylvia. Bagiku ini sebuah perbuatan yang sangat keji. Walaupun Sylvia bersalah karena telah merebut suami orang, tapi dia tetap tak pantas dihabisi seperti itu. Dia lebih pantas diadili oleh hukum yang berlaku di negara ini. Nyawa manusia di zaman sekarang sudah layaknya nyawa seekor nyamuk yang tidak berharga, yang bisa diambil kapan saja oleh para manusia yang tak berhati. Rasanya, nyawa seekor sapi lebih berharga dari nyawa manusia, di mana nyawa sapi harus dibeli dulu sebelum dipenggal, sedangkan nyawa manusia bisa didiskon kapan saja dengan gratis. Sylvia, apapun dosamu, apapun kesalahanmu dan apapun penyebab kematianmu, kuharap Tuhan dapat mengampunimu dan menempatkanmu di tempat terbaik di sisinya. Aku minta maaf, karena aku selalu menolakmu dan tak pernah memberikanmu kesempatan untuk memilikiku. Semoga kamu pergi dengan damai. Lepas membaca artikel berita, aku tak jadi memeriksa file-file yang tadinya akan aku periksa ulang. Aku malah menutup laptopku dan kembali ke tempat tidur. Natasha masih tidur nyenyak, tubuhnya berkeringat. Aku sentuh keningnya, panasnya juga mulai reda. Suhu tubuhnya sudah mulai normal kembali. Alhamdulillah, ucapku lega. Aku mencelupkan kembali handuknya dan menempelkannya lagi di kening Natasha, supaya panasnya benar-benar turun. Aku pergi ke balkon kamarku, berdiri mematung di dekat tiang, pandanganku kosong, pikiranku melayang ke 5 tahun lalu. Ingatan akan kematian Vera kembali menghampiriku.
Sahabatku yang centil dan seenak jidat itu berakhir dengan tragis. Dia tewas dibunuh bersama dua adiknya yang seumuran Natasha dan lebih muda dari Natasha. Kematiannya saat itu sangat menggemparkan, bahkan banyak yang menduga bahwa Fandi atau keluarganya yang melakukan itu. Aku sendiri pun sempat mengira Fandi pelakunya. Tapi nyatanya kami salah, Fandi sama sekali tak terlibat, dia malah orang yang paling kehilangan Vera. Kematian Vera dan Sylvia sama-sama tak wajar dan karena dendam, mereka harus mengalami kejadian mengerikan untuk membalas perbuatan mereka di masa lalu. Vera dihabisi karena menolak cinta Fahmi, si cupu yang selalu menjadi bahan ejekan Vera saat masih sekolah, sedangkan Sylvia dihabisi karena merebut suami orang hingga menikah siri dengannya, yang membuat istri sah marah besar. 61. Dari dua kejadian itu, aku sadar, manusia hanyalah makhluk dengan kesabaran yang terbatas. Kesabaran yang mereka miliki bisa habis saat orang-orang menghancurkan pertahanan mereka. Jika ingat kematian Vera, aku selalu merasa sedih, kepergiannya masih membekas di hatiku. Kematiannya yang tragis, keadaannya yang tengah hamil, juga keinginannya yang tak pernah terwujud, yang kadang membuatku menangis. Ah, kenapa ada manusia berhati iblis di dunia ini? Mengapa mereka tega menghabisi nyawa manusia lainnya hanya demi balas dendam? Terkadang aku berpikir, setelah mereka menghabisi orang, apakah mereka tak merasakan takut? Tapi, yang aku rasakan saat aku hendak menghabisi Bandi saat itu, memang saat emosi sedang menuncak, akal sehat seolah disingkirkan, tak ada keraguan untuk menghabisi sesama, hanya keinginan melihatnya tewaslah yang aku lihat. Namun, aku masih beruntung, karena Tuhan masih melindungiku agar aku tetap menjadi orang baik, bukan pembunuh. Sayang, suara Natasha mengejutkanku, lamunanku buyar. Ya sayang, sahutku. Aku segera masuk ke kamar dan menghampirinya lagi. Sayang, haus, rengeknya. Mau air hangat atau dingin? Tanyaku. Yang dingin aja, gak suka air hangat, jawabnya. Aku ambilin dulu ya. Aku pergi ke dapur untuk mengambil air minum, dan berjalan cepat kembali masuk ke kamar. Aku membantunya untuk bangun, lalu memberikan air minum padanya. Glek 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 glek. Natasha meneguk airnya sangat cepat, seakan sangat kehausan. Aku sampai geleng-geleng kepala dibuatnya, karena air dalam gelas yang tinggi itu habis dengan cepat. Makasih sayang, ucapnya tersenyum. Natasha memberikan gelas kosongnya padaku. Aku melongo. Kamu habiskan ini sekali tenggak? Tanyaku heran. Aku membolak-balikkan gelasnya yang sudah kosong, masih tak percaya Natasha minum sebanyak itu. Iya, aku haus soalnya, hehehe, jawabnya cengengesan. Gak ngerasa penuh perutnya minum air sebanyak ini. Natasha menggeleng. Wow, ternyata orang yang sedang demam bisa minum sebanyak ini ya. 62. Hebat. Aku menyimpan gelasnya di atas nakas. Natasha menghambur ke pelukanku, tubuhnya sudah tak terlalu panas. Sayang gerah, bukain, rengeknya lagi. Manjanya bumil, aku menjawel dagunya gemas. Hehehe, kan pengen dimanjain ayang sesekali, jawabnya genit. Aku tersenyum mendengar jawabannya, memangnya kapan aku tak memanjakan dia? Bukankah setiap saat dia aku manjakan? Aku membuka piyama Natasha dan meninggalkan celana dalam juga branya saja. Natasha benar-benar berkeringat, tubuhnya basah dengan air keringat itu. Aku mengambil handuk kering, lalu mengelap keringatnya dengan handuk, agar Natasha tak merasakan lengket. Setelahnya, Natasha bermanja padaku, dia tiduran di pangkuanku, aku terpaksa bersandar pada sandaran tempat tidur. Kamu masih ingat Sylvia? Tanyaku sambil mengelus kepalanya yang kini ada di pangkuanku. Yang cantik seksi itu kan? Yang dulu pernah ketemu di kafe,
yang montok itu. Ya, kenapa memangnya? Kamu kangen? Bukan, tapi dia meninggal, jawabku. Natasha langsung terlentang, dan menatapku dari pangkuan. Meninggal kenapa? Tanyanya terlihat ingin tahu. Dibunuh, jawabku. Natasha membulatkan matanya, sekana sangat terkejut. Dia jadi selingkuhan suami orang, isu itu udah beredar lama sih, tapi kayaknya baru terbongkar sekarang, dan istri sahnya tahu, akhirnya Sylvia jadi korban, jelasku. Maksudnya, yang bunuh itu istri sahnya. Ya, sadis pula kelakuannya, jasadnya dibuang ke irigasi dan baru ditemukan 2 hari setelah pembunuhan, tambahku. Ya Allah, kok jahat banget sih. Itu kan manusia, bukan binatang, kok bisa-bisanya sekejam itu. Natasha tiba-tiba duduk dan ekspresi wajahnya murka menatapku. Jangan marah ke aku dong, kan bukan aku tersangkanya, aku merasa Natasha murka padaku. Bukan ke kamu, cuma aku marah aja, kenapa ada orang sejahat itu, dulu Kak Vera, sekarang Sylvia, kenapa sih orang-orang bisa berlaku jahat? Apa gak punya hati ya? Tutur Natasha. Namanya juga dikuasai hawa nafsu, mana ada orang bisa berpikir jernih kalau pikirannya udah dibalut dendam, jawabku. Kasihan. Remutnya. 63. Natasha sering seperti ini ketika mendengar ada wanita yang jadi korban pembunuhan, mungkin karena sama-sama wanita, sehingga Natasha merasa sedih. Aku menyentuh kepalanya. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya ya, ucapku. Natasha mengangguk. Aku memeluknya. Aku berdoa, semoga kejadian buruk takkan pernah menimpa Natasha, kuharap dia akan selalu bersamaku hingga akhir hayatku ini. 64. Hari ini adalah hari pernikahan Raihan dengan Amira, kami sudah siap sejak pagi, aku dan Natasha memakai setelan batik yang sama. Hanya bedanya, Natasha memakai kebaya modern untuk atasan dan bawahan batik, sedangkan aku hanya memakai kemeja batik lengan panjang dengan celana kain hitam. Natasha tampak sangat cantik hari ini, kebaya berwarna pink itu cocok dengan warna kulinya. Dia juga menyanggul rambutnya dan menempelkan sebuah riasan rambut di belakang. Natasha sudah dewasa, sudah bisa berdandan dan menyesuaikan penampilannya pada setiap acara. Dia masih sibuk di depan cermin, aku menatapnya dari ranjang kami, sambil memakai arlojiku. Natasha masih merapikan rambutnya, aku menghampiri dan memeluknya dari belakang. Udah. Gak usah diapa-apain lagi, kamu udah cantik, sayang, pujiku sambil menciumi lehernya. Bukan gitu, tapi kan aku hari ini jadi pendamping kamu buat mewakili orang tuanya Kak Rai. Aku mau terlihat serasi sama kamu, gak mau disebut kayak anak kecil, jawabnya. Siapa yang bilang kamu kayak anak kecil? Kamu serasi kok sama aku mendekapnya lebih erat. Iya. Tapi kan tinggi kita aja beda, masa iya aku dandan polos? Kalau aku dandan polos, tetap aja aku kelihatan kayak bocah bersanding sama kamu. Kecil-kecil cabai rawit ya, kecil tapi hot. Bisikku nakal. Ih, sayang, nakal deh, rengeknya. Hahaha, aku tertawa puas. Itu memang benar, dia memang bertubuh kecil, tapi selalu berpenampilan panas di depanku. Kami berangkat setelah Raihan mengatakan semuanya telah siap, sekitar 8 mobil yang mengiringi perjalanan kami menuju rumah Amira, termasuk 2 mobilku dan mobil teman-teman kantor Raihan, juga mobil Fandi dan keluarganya. Kami sudah menyiapkan semua keperluan pernikahan sejak 2 minggu lalu, mulai dari mas kawin hingga parsel bawaan, kami sudah mempersiapkannya dengan baik, agar tak ada yang terlewat meski itu hal kecil sekalipun. Aku dan Natasha berada di mobil yang sama. Sedangkan Raihan memakai mobilku yang satunya, bersama dengan 2 teman kantornya yang aku tugaskan untuk membawakan mobil, karena Raihan tak boleh menyetir.
Entahlah, tapi aku pernah dengar, kalau calon pengantin tak boleh menyetir sendiri, mungkin mitos. Iring-iringan mobil memadati jalan, beruntungnya tak terjadi kemacetan, sehingga kami bisa melaju dengan aman tanpa hambatan. Lokasi rumah Amira cukup jauh dari rumahku, mungkin membutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan dengan mobil untuk bisa sampai ke sana. Sayang, aku mual, ucap Natasha, tangannya membekap mulutnya sendiri.